Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, perkenalkan, saya Raden Rora Cika Putri Aulia dari Fakultas Pertanian, Program Studi Agribisnis Universitas Juanda Bogor. Bukan teman-teman, salah satu tanaman yang memiliki potensi ialah kapas. Kapas disebut-sebut sebagai tanaman serbaguna. Ya, memang benar, karena di kehidupan sehari-hari kita tidak lepas dengan yang namanya kapas. Tumbuhan ini juga disebut sebagai tumbuhan industri atau perdagangan. Tanaman kapas pertama kali ditemukan di India. Tanaman ini tumbuh di semak-semak dan memiliki tinggi sekitar 6 kaki. Bunga dari tanaman kapas juga dapat bertahan dari 5-7 hari. Penasaran bukan? Seperti apa sih tanaman kapas? Nah, di sini saya memiliki contoh dari bunga kapas yang telah dikeringkan. Kurang lebih seperti ini bentuknya. Berbentuk seperti bola dan berukuran seperti bola golf. Dan di setiap bunga kapas jatuh terdapat 7-8 biji yang merekat, dan itulah yang disebut dengan serat kapas. Dan di setiap bijinya terdapat sekitar 20.000 sampai 150.000 serat individu di setiap bunganya. Menurut sejarahnya, kapas ini sudah lama dikenal. Kapas dikenal sebagai bahan untuk pembuat kain. Tetapi selain itu masih banyak manfaat kapas. Nah, apa aja sih manfaat kapas? Yang pertama sebagai bahan pembuat benang. Yang kedua sebagai bahan utama pembuatan kain dan bahan tekstil. Yang ketiga bahan utama baju dan kebutuhan sandang berbahan katun. Yang keempat kapas kecantikan dan kapas pembersih. Yang kelima sebagai bahan utama spons bedak. Yang keenam sebagai perban dan plester luka, dan masih banyak lagi. Permintaan serat kapas di Indonesia memiliki kecenderungan meningkat setiap tahunnya. Kebutuhan serat kapas untuk memenuhi industri TPT di Indonesia mencapai 464.000 ton sampai 762.000 ton serat kapas. Sedangkan luas areal perkebunan kapas di Indonesia pada tahun 2017 mencapai 5.682 hektar dengan produksi 700 ton serat kapas. Nah, ini artinya hanya kurang dari 1% kebutuhan serat kapas dapat diproduksi dalam negeri, sisanya masih impor. Selama kurun waktu 15 tahun terakhir dari tahun 2000 sampai tahun 2014, produksi serat kapas dalam negeri hanya mampu berkontribusi sekitar 0,23% terhadap kebutuhan serat kapas domestik. Rendahnya produksi serat kapas di Indonesia dipengaruhi oleh beberapa faktor. Yang pertama yaitu faktor cuaca. Yang kedua yaitu rendahnya teknologi yang digunakan oleh petani. Dan yang ketiga yaitu petani kesulitan dalam hal permodalan. Nah, hal ini menyebabkan Indonesia harus mengimpor serat kapas dari negara lain sekitar 99,77% dari total kebutuhan serat kapas domestik setiap tahunnya. Hasil pendugaan parameter yang berasal dari Jurnal Ekonomi dan Kebijakan Publik tentang analisis faktor-faktor yang mempengaruhi permintaan dan penawaran serat kapas di Indonesia. Apabila terjadi kenaikan jumlah permintaan serat kapas sebesar 1%, maka harga serat kapas di Indonesia akan meningkat sekitar 0,77% dalam jangka pendek dan sebesar 1,44% dalam jangka panjang ceteris paribus. Dalam jangka pendek, pengubah jumlah permintaan serat kapas di Indonesia tidak elastis, namun akan elastis pada jangka panjang. Kapas dapat dikembangkan menjadi berbagai macam inovasi, salah satunya sebagai facial cleansing cotton. Nah, apa sih facial cleansing cotton? Pada bidang kosmetik dan kecantikan, biasanya air pembersih wajah dijual terpisah dengan kapas pembersih. Namun, pada produk facial cleansing cotton, kedua produk itu disatukan. Jadi, kapas tersebut sudah mengandung air pembersih wajah. Jelas ini akan lebih praktis karena konsumen tidak perlu membawa satu botol
air pembersih wajah dan kapas pembersih, tetapi cukup membawa facial cleansing cotton, konsumen langsung bisa membersihkan wajahnya. Inovasi yang kedua yaitu reusable cotton pad, adalah kapas yang berbentuk kain untuk membersihkan wajah. Nah, produk ini dapat dicuci, sehingga produk ini lebih ramah lingkungan. Di dalam berbisnis, jelas kita akan menemukan berbagai macam kompetitor. Nah, dari produk inovasi yang tadi saya sebutkan, beberapa macam kompetitornya yaitu kapas kering. Yang kedua adalah cairan pembersih muka. Dan yang ketiga adalah tisu. Nah, bagaimana sih subsistem hulu sampai hilir dari tanaman kapas? Yang pertama adalah subsistem pengadaan sarana produksi, yaitu pemilihan benih. Pembenihan biasanya diambil langsung dari biji tanaman kapas karena lebih murah dan lebih banyak dilakukan. Benih yang akan ditanam sebaiknya berasal dari tanaman kapas yang sehat agar terjamin keunggulannya. Pengadaan benih harus memperhitungkan jumlah benih yang dibutuhkan setiap satuan lahan. Biasanya kebutuhan benih kapas rata-rata per hektarnya adalah 17-28 kilo. Jumlah ini juga tergantung dari varietas dan jarak tanam yang digunakan. Yang kedua yaitu subsistem produksi, yaitu penanaman. Penanaman kapas banyak dijumpai di lahan tegalan, sawah beririgasi, sawah tada hujan, ataupun lahan-lahan bekas hutan. Penanaman secara intensif haruslah memperhatikan faktor-faktor seperti waktu tanam, pengolahan tanah, penentuan jarak tanam, cara tanam, dan penyulaman. Yang ketiga adalah subsistem panen dan pasca panen. Nah, yang kita bahas dulu adalah subsistem panen. Pemanenan, bagian tanaman kapas yang dipanen adalah serat yang berada di dalam buah kapas. Guna mendapatkan kapas berkualitas tinggi, haruslah memperhatikan cara pemanenan. Beberapa hal yang harus diperhatikan saat pemanenan adalah waktu periode kematangan buah kapas, waktu pemetikan, dan metode pemanenan. Nah, selanjutnya adalah penanganan pasca panen. Penanganan pasca panen ini meliputi proses dari mulai pengumpulan, pengepakan, sampai siap dipasarkan. Sebelum dipasarkan, biasanya produk juga dapat diolah. Nah, contoh dari olahan kapas yaitu menjadi benang, menjadi kain, kapas kecantikan, cotton bud, dan lain sebagainya. Selanjutnya adalah subsistem pemasaran. Serat kapas biasanya dipasarkan kepada industri tekstil. Namun, untuk produk pengolahan kapas, yaitu seperti kapas kecantikan, cotton bud, ataupun perban, dapat dijual di toko-toko kosmetik, drugstore, ataupun swalayan. Untuk baju dan kain, biasanya dijual di mall atau di toko-toko perdagangan lainnya. Bentuk pemasarannya pun bisa melalui media sosial, sebagai contoh, melalui Instagram, WhatsApp, Facebook, dan yang lainnya. Cukup sekian pembahasan mengenai tanaman kapas dari saya. Mohon maaf apabila ada kesalahan dalam pengucapan atau penjelasan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.